Di sebuah hutan hijau yang luas, tinggallah seekor semut kecil bernama Simo. Simo adalah semut kampung yang hidup sederhana bersama koloni kecilnya di bawah sebuah pohon besar. Setiap hari, Simo bekerja tanpa lelah, mengumpulkan makanan, dan membantu membangun sarang, meskipun tubuhnya kecil. Semangatnya luar biasa, ia selalu membantu teman-temannya, dengan senang hati dan tidak pernah mengeluh, meski terkadang ia merasa lelah dan kakinya pegal. Simo sangat peduli pada teman-temannya. Suatu hari, saat ia sedang mencari makanan di tepi sungai, ia melihat seekor semut tua terjebak di antara bebatuan. Tanpa berpikir panjang, Simo segera menolong semut tua itu, meskipun ia harus berjuang keras menarik kaki-kaki semut tua yang terjepit. Semut tua itu sangat berterima kasih dan berkata, "Kau adalah semut yang baik, Simo. Kebaikanmu suatu hari akan membawa berkah besar." Hari demi hari berlalu, hingga suatu ketika, kabar besar mengguncang seluruh hutan. Di tengah hutan, ada sebuah kerajaan semut yang sangat besar dan kuat. Kerajaan itu dipimpin oleh Ratu Semut yang adil dan bijaksana. Namun, kabarnya Ratu Semut kini jatuh sakit parah dan tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin. Para penasihat kerajaan kebingungan karena Ratu tidak memiliki keturunan. Jika tidak segera ada penerus, kerajaan akan menjadi kacau dan para semut mungkin akan terpecah belah. Para penasihat kerajaan segera memutuskan untuk mengadakan pemilihan calon raja baru. Mereka mengumumkan bahwa kerajaan mencari pemimpin baru dari kalangan semut manapun, tidak peduli dari mana asalnya, asalkan ia memiliki hati yang tulus, rajin bekerja, bijaksana, dan jujur. Semua semut di hutan pun mendengar kabar tersebut, termasuk Simo dan teman-temannya. Pada awalnya, Simo merasa ragu, bagaimana mungkin aku, seekor semut kampung, bisa menjadi raja di kerajaan sebesar itu? Katanya, namun teman-temannya mendorongnya untuk mencoba. "Simo, kami tahu engkau adalah semut yang baik hati dan rajin. Kami yakin kau bisa melakukannya. Semua semut di desa ini mendukungmu," kata salah satu temannya, dengan dukungan teman-temannya. Akhirnya Simo memberanikan diri untuk mengikuti pencarian calon raja. Dalam perjalanan menuju kerajaan, Simo menghadapi banyak tantangan. Ia harus melewati hutan yang lebat, mendaki bukit, dan menyeberangi sungai. Beberapa kali, Simo hampir menyerah, namun ia teringat dukungan teman-temannya. "Aku harus terus maju," pikirnya, ketika akhirnya ia sampai di kerajaan. Simo disambut dengan takjub oleh para penasihat kerajaan yang melihatnya datang dari jauh dengan tekad yang besar. Untuk menjadi raja, setiap calon harus melewati serangkaian ujian yang sangat berat. Mereka harus membuktikan ketangguhan fisik dan mental mereka, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki sifat kepemimpinan yang baik. Ujian pertama adalah membantu semut-semut lain yang berada dalam kesulitan. Para calon diberi berbagai situasi sulit, seperti harus menolong semut-semut kecil yang tersesat, atau berbagi makanan dengan semut yang kelaparan. Simo, tanpa berpikir panjang, selalu membantu semut-semut lain dengan tulus. Ketika ada semut lain yang kelelahan, ia membantunya memikul beban mereka. Ketika ada yang lapar, ia rela berbagi makanannya, meskipun jatah makanannya sangat terbatas. Para calon lain seringkali lebih mementingkan diri sendiri, tetapi Simo selalu mengutamakan sesamanya. Kebaikan hatinya membuat penasihat kerajaan terkesan. Ujian selanjutnya adalah ujian keberanian. Para calon harus melewati sebuah jurang lebar dengan seutas tali yang menggantung. Banyak calon yang ragu, tetapi Simo melangkah dengan hati-hati dan percaya diri ketika melihat ada semut lain yang hampir jatuh. Ia bahkan kembali untuk membantu mereka menyeberang. Keberanian Simo diakui oleh banyak pihak, tetapi yang lebih mengagumkan adalah kerendahan hati dan kepeduliannya. Setelah semua ujian selesai, tiba saatnya bagi para penasihat kerajaan untuk memilih calon yang paling layak menjadi raja. Mereka berdiskusi panjang lebar, menimbang setiap calon dengan seksama. Akhirnya, nama Simo diumumkan sebagai semut yang paling layak untuk memimpin kerajaan. Semua semut yang hadir bersorak gembira, dan bahkan ratu yang sedang sakit merasa bahagia melihat ketulusan Simo. Kini, Simo yang dulu hanya semut kampung, telah menjadi Raja Simo yang dihormati di seluruh hutan. Dengan kebijaksanaan dan hati yang baik, ia memimpin kerajaan semut dengan adil dan penuh perhatian. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan semut semakin makmur dan damai. Para semut hidup dalam kebersamaan, karena mereka tahu bahwa sang raja peduli pada mereka tanpa memandang asal-usul mereka. Pesan moral,
Asal-usul dan latar belakang seseorang tidak menentukan nilainya. Dengan kerja keras, kejujuran, dan kebaikan hati, setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai impian mereka. Kepemimpinan yang sejati berasal dari ketulusan dalam melayani orang lain dan berusaha demi kebaikan bersama, bukan demi kepentingan pribadi.